Wilbert Ye mengerutkan kening, mengingatkan dua orang yang berada di belakangnya. Lampu merah berkedip di tanduk keras badak berpakaian besi, dan bergegas menuju Wilbert Ye, melihatnya menginjak tanah dan terangkat ke udara. Bang, bang, bang. Badak berkulit besi menghancurkan 3 batang pohon kokoh dari tengah, dan masih tidak berhenti. Wilbert Ye melihat badak berkulit besi dan menghela nafas, sungguh kekuatan yang mendominasi. Bang! Badak berkulit besi itu menghancurkan selusin batang pohon tebal selebar 2 kaki dengan satu pukulan, dan kekuatannya cukup mengerikan. Itu terlalu tangguh, jika dihitung menurut kekuatan seniman bela diri, badak berpakaian besi yang mengaktifkan kekuatan darah setidaknya bisa mengalahkan 8 lapisan otot dan pembuluh darah. Faktanya, jika tidak dapat mengerahkan semua kekuatan, master biasa hanya dapat menerobos paling banyak 8 lapisan otot dan pembuluh darah. Binatang, jangan sombong. Wilbert Ye meledakkan 7 pembuluh darah pada saat yang sama, dan ilmu bela diri 9 harimau di telapak tangannya, kemudian kekuatan kehancuran yang mendominasi mengguncang. Hah! Itu tidak berhasil, Wilbert Ye tiba-tiba terbelalak kaget saat melihat badak berkulit besi sama sekali tidak terluka. Dengan keberadaan ilmu bela diri 9 harimau, dia sebenarnya tidak mampu menembus pertahanan badak berkulit besi ini. Hati-hati! Ketika tangan Hazel Luo tergelincir, memperlihatkan pedang berukir, dan tubuhnya melayang. Kong! Badak berkulit besi berada pada satu titik, dan jejak api tiba-tiba musnah. Hazel Luo akan terluka parah. Pergilah. Hazel Luo menendang badak berkulit besi, tingkat pelancar energi pengumpul Yuan begitu kuat, membuat badak berkulit besi tidak bisa menahan, meninggalkan goresan tajam di kepalanya. Darahnya meluap, dan badak berkulit besi kesakitan, pupil yang awalnya berwarna merah darah menjadi hitam. Pada saat yang sama, tingkat pengecoran nadi 8 mengaum dengan raungan keras, hingga rambut Wilbert Ye menutupi wajah, dan kekuatan yang kuat menyebabkan kesadaran spiritual Wilbert Ye bergetar, suara berbisik. Wilbert Ye tidak bisa menahan batuk, dan kehangatan sudut mulutnya memberitahu dia bahwa serangan dari badak berkulit besi ini secara langsung mempengaruhi tubuhnya. Menyeka darah dari sudut mulutnya, mata Wilbert Ye dipenuhi dengan niat bertarung yang membara, seolah-olah dia menghadapi musuh besar. Tidak kenal takut, otot lengan Wilbert Ye mulai menyusut dengan cepat, seperti kolam yang memompa air, secara bertahap mengering. Setelah itu mengering, kekuatan lain yang lebih kuat dibiakkan, Suara relaksasi lapisan otot terdengar, Wilbert Ye mengambil langkah dan menjulurkan lengan kanannya. Lapisan otot, buka. Bang, bang, bang. Dampak yang kuat, berdampak pada setiap inci tubuh Wilbert Ye, dan semua kekuatan dicurahkan pada saat ini. Kekuatan pembuluh darah semuanya dituangkan, 5 menyatu di lengan, dan 2 menyatu di telapak tangan, dan dia akan menggunakan ini untuk melakukan penyerangan yang paling mengejutkan. Tingkat pembekuan darah ke-6 ternyata sudah menembus ke-7. Keterkejutan Hazel Luo tak terlukiskan. Dia pikir dia sudah sangat berbakat. Dia telah mengembangkan pembekuan darah dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, dia lebih dari 1 atau 2 tingkat lebih kuat. Tapi setelah melihat Wilbert Ye, kepercayaan dirinya langsung turun. Seorang master yang dapat membuka 7 pembekuan darah, bahkan jika dia tidak memiliki otak, dia tahu bahwa orang ini adalah orang yang sangat kuat. Yang lebih menakutkan adalah Hazel Luo menyadari bahwa kendali Wilbert Ye atas pembuluh darah sungguh tidak manusiawi. Sebuah lengan yang mengumpulkan pembekuan darah tingkat 7. Jika itu akan lepas sejak lama, tapi Wilbert Ye tidak seperti itu. Dia mengoperasikan kekuatan dengan sempurna, dan ledakan kekuatan itu cukup untuk melumpuhkan tingkat pelancar energi pengumpul Yuan. Ledakan. Pukulan Wilbert Ye tidak terlalu kuat, tidak menggunakan keterampilan bela diri, dan tidak menggunakan latihan apapun, itu hanya kekuatan otot murni, dan langsung menghantam badak berkulit besi dengan kejam. Di atas tanduk keras badak berkulit besi ada cahaya hitam, dan ada kekuatan yang sangat keras. Jika meletus, itu pasti akan menghancurkan hutan ini.
Wajah Wulda Zhou pucat, dan dia jelas ketakutan. Dia belum pernah melihat pertempuran seperti itu sebelumnya. Dibandingkan dengan adegan pertempuran dan pembunuhan di pegunungan dan hutan, itu lebih seperti anak-anak bermain, dan sangat konyol. Bahkan Hazel Luo merasakan ada bahaya. Saat berikutnya, mereka berdua melihat serangan Wilbert Ye, yang terbungkus angin kencang, jatuh dengan keras, menghantam tanduk keras badak berkulit besi. Cahaya hitam melebar, membungkus telapak tangan Wilbert Ye sepenuhnya. Seperti jatuh ke dalam gudang es. Jika dia tidak melalui semua jenis kesulitan, Wilbert Ye mungkin akan berteriak keras. Hancur. Wilbert Ye dengan sepenuh tenaga menyerang badak berkulit besi, dan semua kekuatan dicurahkan. Cici. Cahaya hitam menghilang sedikit, dan samar-samar terlihat bahwa tinjuan Wilbert Ye meledak dengan aura yang tak tertandingi saat menghantam. Klik. Dengan suara retak, tanduk keras badak itu patch. Cahaya hitam meledak. Pupil hitam merah badak berkulit besi mengalami stagnasi untuk sementara waktu, dan secara bertahap meredup. Napas binatang itu menghilang. Saat tubuhnya jatuh, Hazel Luo, Wulda Zhou, semuanya menunjukkan kengerian yang mendalam dari tatapan mereka. Wilbert Ye, yang berada di tingkat ke-6 pembekuan darah, mencurahkan kekuatannya, dan meninju badak berkulit besi di tingkat ke-8 tingkat pengecoran nadi dengan satu pukulan. Jika hal ini menyebar, aku rasa orang-orang kejam yang datang untuk merebut harta itu juga akan kehilangan keberanian mereka. Hazel Luo menundukkan kepalanya dan bergumam. Suara mendesing. Suara mendesing. Wajah Wilbert Ye memerah dan dia terengah-engah, tapi tinju kanannya tetap dalam posisi meninju. Butir-butir keringat seukuran kacang jatuh dari dahinya, turun ke pipinya, dan mendarat di tanah. Lengan gemetar Wilbert Ye seperti dipukul oleh palu yang berat, dan reaksi naluriah adalah untuk menarik kembali tinjuannya. Tinjuan dengan urat biru menyebar, dan tanda merah darah terlihat jelas. Kekuatan spiritual perlahan menghilang. Wilbert Ye harus berlutut dengan satu lutut dan menarik nafas untuk beristirahat. Dia meletakkan tangan kanannya ke belakang, meraih tas Qiankun dengan tangan kirinya, mengambil segenggam pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, wajah kemerahan di wajahnya perlahan memutih. Kamu berani makan begitu banyak pil obat sekaligus, kamu tidak takut. Hazel Luo menunjuk ke arah Wilbert Ye dan berkata dengan terkejut. Aku sudah terbiasa. Wilbert Ye langsung memberinya jawaban seperti itu. Setidaknya ada 10 pil obat, tetapi dia benar-benar menelan semuanya dalam satu telanan. Jika itu adalah orang biasa, maka akan kewalahan oleh kekuatan obatnya, dan akan binasa. Tapi Wilbert Ye bok-bok saja, dan wajahnya berangsur-angsur kembali ke tampilan yang sehat. Tangan kanannya juga menjadi rileks, dia meletakkan telapak tangannya di depan, dan terlihat beberapa tanda hitam lagi, dan ada sedikit kekuatan spiritual kekerasan di atasnya. Pergilah. Wilbert Ye menggenggam telapak tangannya, dan kekuatan spiritual yang kejam itu lolos secara otomatis. Badak berkulit besi di tingkat pengecoran nadi juga telah meningkatkan kekuatannya. Aku rasa ada banyak harta di dalamnya. Wilbert Ye kembali menatap Hazel Luo, dan mengulurkan telapak tangannya untuk meminta senjata. Pedang yang patah telah dihancurkan oleh tangannya sendiri. Sekarang dia hanya bisa menggunakan pedang berukir Hazel Luo untuk memotong tubuh badak berpakaian besi ini dan mengambil harta karunnya. Ini, Hazel Luo melirik Wilbert Ye dan menyerahkan pedang, yang terakhir mengangkat pedang di tangannya, kemudian Wilbert Ye mengamatinya, seperti ahli pedang, dengan hati-hati berkomentar, pola ukiran penuh energi spiritual, dan pedang ada di tengah. Mengandung jiwa, pedang yang bagus. Kakak Wilbert Ye masih ahli kendo. Kamu tahu banyak. Wulda Zhou melangkah maju dan tersenyum. Apa yang dia tahu? Hanya omong kosong. Hazel Luo menggertakkan giginya dengan mata yang tidak bisa dijelaskan. Jelas, kata-katanya benar-benar tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Wilbert Ye tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Dia memegang pedang tegak di depan dadanya. Tiba-tiba, cahaya pedang keluar,
dan cahaya dingin muncul di ujung pedang. Tertuju di atas tubuh badak berkulit besi. Ternyata masih ada keterampilan seperti itu. Identitas apa yang dimiliki Wilbert Ye ini? Dia terlihat baru berusia 15 atau 16 tahun, tetapi memiliki metode yang luar biasa setiap saat. Hazel Luo telah melihat banyak ahli, tetapi tidak satu pun dari mereka yang secerdas Wilbert Ye. Melihat lebih dekat, cahaya dingin kecil itu tertuju pada badak, dan itu menyebarkan energi pedang satu demi satu, memotong kulit badak besar dengan sempurna tanpa meninggalkan jejak, sungguh metode yang luar biasa. Ini adalah badak berkulit besi. Diserahkan ke penyulingan dan ditambah dengan batu api berusia 300 tahun. Itu bisa digunakan sebagai pelindung. Batu api itu bisa dibakar selama 3 hari dan 3 hari malam dengan kekuatan 70 api. Setelah berbicara, Wilbert Ye mengangkat kepalanya dan bertanya kepada mereka berdua, siapa yang membutuhkannya di antara kalian? Bagaimana mungkin mereka berdua menerima badak berkulit besi? Ucapan Wilbert Ye barusan mengejutkan mereka berdua. Setelah melihat penampilan Wilbert Ye, tidak terlihat ingin bercanda. Tidak perlu, kami tidak mengerti tentang memurnikan senjata, tidak ada gunanya jika kami mengambil hal seperti itu. Keduanya tersenyum pahit, menatap Wilbert Ye. Terutama Hazel Luo, pada awalnya dia mengira Wilbert Ye hanyalah seorang seniman bela diri kecil, tetapi saat ini dia baru menyadari bahwa dia sungguh luar biasa. Ketika dia menunjukkan kekuatannya, semua orang gemetar. Wilbert Ye menyimpan badak berkulit besi dan tersenyum, karena kalian berdua tidak membutuhkannya, maka aku akan menerima harta ini. Wilbert Ye kemudian menggerakkan jarinya, pedang diayunkan, dan garis pedang ditarik di udara, membentuk pola bintang. Ini, intel pedang. Hazel Luo menyaksikan Wilbert Ye mengukir dengan pola pedang, dan gelombang berjolak di hatinya, dia telah melihat metode semacam ini di tangan satu orang. Itu adalah gurunya, yang selalu dianggap sebagai orang paling kuat baginya. Namun, hari ini, dia melihat metode yang sama di tangan orang lain, dan yang lebih penting, orang ini hanya anak laki-laki berusia 5 betas atau 6 betas tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Hazel Luo bertanya dengan curiga, apa ini? Segel bintang pedang, apakah kamu tidak mengerti tentang ini? Wilbert Ye berbalik, menatap Hazel Luo dengan rasa ingin tahu, dan akhirnya bertanya dengan nada aneh, kamu tidak mungkin tidak mengerti, kan? Bagaimana aku bisa memahami hal-hal ini? Hazel Luo memarahi. Master pedang puncak tingkat 2. Masih belum mengerti inti pedang. Wilbert Ye merasa sangat aneh. Dia selalu berpikir bahwa makna yang halus dan mendalam bisa dikuasai dengan sempurna selama dia mau. Tapi sekarang Hazel Luo dan yang lainnya belum memahaminya. Dengan kata lain, dia hanya pernah mendengar tentang intel pedang, tetapi tidak pernah mencoba untuk memahaminya. Mendengar kata-kata Wilbert Ye, Hazel Luo memiliki perasaan bahwa dia ingin membunuh Wilbert Ye. Untuk memahami inti pedang, hanya master pedang puncak tingkat keempat yang bisa melakukannya. Di bawah peringkat keempat, jangan pikirkan itu. Hazel Luo sama sekali tidak bertanya, seberapa dalam pria ini bersembunyi, dia masih tidak tahu. Segel bintang pedang ini adalah yang terbaik untuk mendapatkan daging spiritual, dan dapat memastikan integritas daging spiritual. Segel bintang pedang, menutupi badak kuang yang dikuliti, dan untaian kekuatan segel mengalir ke tubuh badak, berubah menjadi kotak persegi, dan kemudian membagi daging spiritual menjadi 4. Benda ini juga merupakan harta karun. Setelah meminumnya sebagai obat, itu bisa memperpanjang hidup. Wilbert Ye menyimpan satu untuk dirinya sendiri, kemudian menempatkan 3 daging spiritual lainnya di depan mereka bertiga, dan berkata sambil tersenyum, siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Mereka tidak menyangka kalau Wilbert Ye akan memberinya bagian dari daging spiritual. Setelah mengambilnya, mereka mengucapkan terima kasih berulang kali. Hulda Zhou juga mengambil satu. Baginya, daging spiritual ini adalah hal yang tidak mudah ditemukan.
Terima kasih, Kak Wilbert Ye. Wilbert Ye mengangguk, lalu memberi isyarat kepada Hazel Luo untuk mengambil porsi lain dari daging spiritual, yang terakhir menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak. Aku tidak terbiasa memakan ini, jadi simpanlah untuk dirimu sendiri. Dia masih ingat pertama kali dia muntah setelah makan daging spiritual, dan dia masih mengingatnya dengan sangat jelas, tidak mungkin untuk memakannya lagi. Wilbert Ye menghela nafas, berpikir kenapa dia tidak menginginkan barang bagus, jadi dia hanya bisa merendahkan dirinya sendiri. Semakin banyak hal seperti itu, semakin baik. Berikutnya adalah acara utama. Mata Wilbert Ye berkilat berapi-api, dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk memenggal badak berkulit besi ini untuk dua harta berikut. Tingkat pengecoran nadi ke-8, mungkin kristal binatang itu tidak akan terlalu buruk. Saat berbicara, Wilbert Ye langsung meraih tiang berbentuk berlian merah menyala di antara kerangka dan memegangnya di telapak tangannya. Tiba-tiba, udara hangat mengalir melalui telapak tangannya dan memasuki setiap inci tubuhnya. Dengung, kristal binatang itu terbakar, dan aura kekerasan melonjak seperti gelombang. Barang bagus, ini benar-benar barang bagus. Wilbert Ye diam-diam menyimpan kristal binatang itu, dan berkata kepada mereka bertiga, hal ini sangat penting bagiku, harap kalian berdua tidak merebutnya dariku. Sebenarnya Hazel Luo juga memiliki peran dalam membunuh badak berkulit besi, tetapi sekarang Wilbert Ye menyimpan kristal binatang itu sendirian, memang agak tidak baik. Tapi dia terlalu membutuhkan kristal binatang ini, itu sangat cocok untuk ilmu bela diri 9 harimau miliknya. Ambillah. Tidak ada yang akan merebutnya darimu. Hazel Luo tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Wilbert Ye dengan hati-hati menyembunyikan hartanya. Kristal binatang yang terbuat dari tingkat pengecoran nadi 8 itu seharga 15.000 koin emas di pasar. Bisa naik menjadi setidaknya 20.000 koin emas. Alasan tingginya harga kristal binatang, pertama kristal binatang itu sendiri memiliki atribut yang sangat kuat, dan yang kedua adalah bahwa kristal binatang terlalu sulit untuk diperoleh. Kristal binatang dapat digunakan sebagai bahan obat untuk alkimia. Mereka adalah favorit para alkemis. Apapun di daratan yang melekat pada alkemis tidak akan murah. Mirip dengan kelompok berburu, mereka secara khusus memburu dan membunuh binatang roh untuk mendapatkan kristal binatang dan menempatkan mereka di pasar untuk dijual. Dan biasanya hanya satu kristal binatang yang akan muncul setelah membunuh 10 binatang roh tingkat tinggi, dan 10 roh tingkat tinggi ini binatang buas dapat sepenuhnya menghancurkan ratusan kelompok pemburu, jadi terkadang bayaran dan pengembaliannya benar-benar tidak seimbang. Sedangkan Wilbert Ye, sangat beruntung, dia baru saja membunuh badak berkulit besi dan mendapatkan kristal binatangnya. Faktanya, Wilbert Ye menghabiskan 9 menit untuk memburu badak berkulit besi ini. Jika semua diambil olehnya, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Kerangka itu juga milikmu. Hazel Luo berkata kepada Wilbert Ye, menunjuk ke tulang putih badak di tanah. Wilbert Ye tersenyum, setelah menyimpan kristal binatang, dia memasukkan sepasang tulang ke dalam tas. Untuk seorang alkemis, semua hal dapat digunakan sebagai bahan obat, dan tulang-tulang ini bahkan lebih bok untuk memurnikan obat. Kalau begitu terima kasih. Wilbert Ye mengumpulkan semua harta dan memasukkan semuanya ke dalam tas Qian Kun. Kemudian mereka bertiga berjalan, yang memancarkan secercah cahaya di mata, kemudian membungkuk kepada mereka bertiga, adik kecil Jadeyu, terima kasih atas penyelamatan kalian bertiga. Pada saat ini, gulungan kertas kulit domba di tangannya sudah lama menghilang. Wilbert Ye sedikit mengernyit, Jadeyu ini jelas-jelas memainkan trik, yang membuatnya sangat tidak senang. Mengapa badak berkulit besi tidak mengejarmu? Hazel Luo bertanya lebih dulu. Jadeyu ragu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi Wilbert Ye tidak mempermalukannya juga, dia hanya melambai pada Wulda Zhou dan Hazel Luo, dan menyarankan, ada banyak harta di Gunung Tianyun. Aku pikir mari kita pergi ke tempat lain dan melihat-lihat, harap berhati-hati kepada Jadeyu. Setelah berbicara,
Wulda Zhou dan Hazel Luo mengerti apa yang dimaksud Wilbert Ye, menatap Jade Yu dengan senyum di wajah mereka, dan mengikuti Wilbert Ye bersama-sama, tetapi hanya beberapa langkah lagi, Jade Yu yang berada di belakang tidak bisa menahannya. Tiga saudara, jangan buru-buru pergi, aku masih punya harta di sini yang belum kubagi denganmu. Jade Yu mengeluarkan gulungan kertas kulit domba, bergegas berdiri di depan mereka bertiga, dan mendorong gulungan kertas kulit domba itu ke tangan Wilbert Ye. Dia bisa melihat bahwa ketiganya adalah sebuah tim, dan meskipun pemuda ini memiliki kekuatan paling rendah, pemuda ini adalah inti dari ketiganya. Jade Yu yang bermata tajam secara alami memilih untuk menyerahkan gulungan kulit domba itu kepada Wilbert Ye. Wilbert Ye kemudian berhenti, berpura-pura ragu-ragu, tidak menunjukkan minat pada gulungan kertas kulit domba itu, dan bertanya, "Untuk apa kamu menjejali aku dengan selembar kertas ini? Aku tidak bisa menggunakannya." Jade Yu menggaruk punggung tangan kanannya dengan tangan kirinya. "He, tersenyum, kakak, jangan meremehkan ini, karena selembar kertas inilah aku dikejar seharian oleh badak berkulit besi sialan itu." Seharian. Mata Wilbert Ye berkilat curiga, pintu ini baru saja dibuka, mengapa kamu tinggal di sini begitu lama? Setelah mengatakan itu, Wilbert Ye memandang Jade Yu dengan hati-hati, dia melihat bahwa Jade Yu hanya memiliki kekuatan pembekuan darah tahap kelima, dan bahkan tidak setinggi miliknya, jadi bagaimana dia bisa masuk? Sejujurnya, aku sudah tidak memiliki ayah atau ibu sejak masih kecil, dan mengikuti Tuan naik gunung untuk melatih keterampilan mencuri harta, jadi aku secara alami memiliki cara untuk masuk lebih awal, dan ini gulungan kertas kulit domba ini aku mendapatkannya dari gua badak. Wilbert Ye menggerakkan sudut mulutnya. Pria yang berani mengatakan dan mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pencuri, kemudian dia mencuri barang-barang dari gua badak gila. Namun, apa yang Wilbert Ye harus akui adalah bahwa orang ini memang memiliki beberapa keterampilan, dan dia bisa sampai di sini dengan kemampuannya yang hanya berada di tahap pembekuan darah lapisan kelima, menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Kemudian Wilbert Ye membuka gulungan kertas kulit domba karena penasaran, dan menemukan bahwa itu adalah peta. Lokasi yang ditandai pada peta semuanya adalah gua dan ruang bawah tanah. Ini adalah peta, itu ditandai dengan beberapa harta, dan tempat-tempat dengan nama itu memiliki harta terpendam, kata Jade Yu sambil tersenyum. Mendengar ini, hati Wilbert Ye sangat terkejut, tetapi setelah berpikir sebentar, dia menjadi curiga lagi, karena peta ini penuh dengan harta, mengapa kamu memberikannya kepada kami, bukankah lebih baik untuk mengambil harta ini sendirian? Dengan keterampilanmu, seharusnya tidak sulit untuk mencuri beberapa harta.